Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas bimbingan manasik haji dan umroh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mendapatkan sertifikat pembimbing haji. Berdasarkan dasar hukumnya keputusan Dirjen PHU, ya, Penyelenggara Haji Umroh nomor D 127 tahun 2016 tentang perubahan atas keputusan Dirjen PHU nomor D 223 tahun 2015, pedoman sertifikasi pembimbing manasik haji. Jadi tujuan sertifikasi ini apa sih? Untuk meningkatkan kualitas, kreativitas, dan integritas pembimbing manasik agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara profesional guna mewujudkan jamaah haji mandiri dalam ibadah dan perjalanan. Kemudian juga memberikan pengakuan dan bimbingan atas profesionalitas pembimbing manasik dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dalam memberikan bimbingan manasik sesuai dengan ketentuan pemerintah. Tujuan sertifikasi ini apa? Untuk menstandarisasikan kompetensi pembimbing agar dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan di bidang bimbingan manasik, menjadi mediasi bagi Direktorat Jenderal PHU dalam mewujudkan penjaminan mutu atau quality insurance bagi pembimbing manasik yang ada di pemerintah maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan sertifikasi apa aja? Yang pertama ada pretest, digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan kepribadian, dan pengalaman sebagai pembimbing. Lalu penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap proses penguatan kompetensi pembimbing manasik. Lalu ada kegiatan proses pembelajaran sesuai kurikulum dan strategi yang ditetapkan. Kalau waktu itu saya di Yogyakarta mengalami kegiatan proses pembelajaran selama 2 minggu dengan narasumber yang kredibel, dengan berbagai topik dan tema sesuai kurikulumnya. Kemudian ada post-test, mengukur keberhasilan proses melalui tes tertulis, lisan, dan micro guiding. Jadi kita ada tes tertulisnya, ada tes lisannya, dan ada tes prakteknya. Kemudian ada penilaian penetapan kelulusan. Nah, kompetensi dan kurikulumnya apa aja? Yang pertama ada kompetensi dasar 20%, 15 jam pelajaran, yaitu memahami kebijakan penyelenggaraan haji di Indonesia dan Arab Saudi. Lalu memahami tugas dan urgensi pembimbing manasik haji. Yang kedua ada kompetensi inti, 60% terdiri dari 45 jam pembelajaran, memahami konsep dan materi manasik, menguasai manajemen dan metodologi bimbingan, memahami filosofi dan hikmah manasik haji, memahami karakter bimbing dalam bimbingan haji. Lalu ada kompetensi penunjang, 20% terdiri dari 15 jam pelajaran, untuk kita mampu menyusun rencana kerja manasik haji, mampu bekerja sama dengan pihak lain, dan mampu melakukan evaluasi. Jumlah jam pelajarannya ada 75 jam pelajaran. Ini materi dasarnya ada penjelasan program, pretest, 3 jam pelajaran. Jadi kita mengerjakan tes sebelum kita melakukan sertifikasi. Lalu ada kebijakan penyelenggaraan haji, 2 jam pelajaran, undang-undangnya, peraturannya, apa-apa yang diatur, apa-apa yang harus diperhatikan. Kemudian ada kebijakan penyelenggaraan haji di Arab Saudi dan Taklimatul Hajj, itu ada 2 jam pelajaran. Lalu ada kebijakan pembinaan pelayanan dan pelindungan haji, 4 jam pelajaran. Kemudian kebijakan pelayanan kesehatan jemaah haji ada 2 jam pelajaran. Terus ada tugas pembimbing manasik ada 2 JPL. Ini materi intinya ada fikih haji 4 JPL, terdiri dari fikih haji dasar dan fikih haji kontemporer. Nanti teman-teman bisa lihat materinya di YouTube ini juga, di course ini juga teman-teman bisa lihat. Kemudian ada bimbingan manasik haji serta ziarah 4 JPL, bimbingan manasik haji bagi wanita 2 JPL, ada praktek manasik haji 4 JPL, beneran praktek. Waktu itu aku di Jogja, di asrama hajinya. Kemudian ada problematika penyelenggaraan ibadah haji 4 JPL, termasuk ada studi case, kita mengerjakan beberapa studi kasus dan memberikan solusi alternatif. Lalu ada perjalanan haji, pengenalan visus Islam dan sirah nabawi 4 JPL, ada tradisi dan kultur sosial budaya Arab 2 JPL, lalu manajemen pengajian Indonesia 4 JPL. Kemudian ada manajemen bimbingan manasik haji 4 JPL, ada hikmah filosofi haji 2 JPL, ada psikologi kepribadian bimbingan haji 2 JPL, strategi dan metodologi bimbingan manasik di tanah air Arab Saudi, peer guiding 4 JPL. Lalu ada psikologi komunikasi masa 2 JPL, ada percakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris 3 JPL. Berikut adalah materi penunjangnya. Ada pembuatan rencana kerja operasional 3 JPL, jadi kita
dikasih kertas plano, bikin rencana kerja operasional, kemudian ada micro guiding 4JPL, kita praktek beneran untuk tawaf sa'i, kemudian lombar jumrah, ya, habis di Musdalifah, Mas di Mina, dan lain-lain, masuk doa-doanya juga, zikir wiridnya, kemudian ada evaluasi, rencana tindak lanjut dan refleksi, itu 2JPL, ada pemantapan karakter 2JPL, post test dan wawancara 2JPL, yang bikin deg-degan, karena kita kembali menghasilkan tes tertulis, kemudian ada wawancara sama penguji, kemudian ada penutupan 2JPL. Demikian. Nah, ini metode pendekatannya. Metode untuk sertifikasinya ada ceramah, dialog, brainstorming, curah pendapat, tukar pikiran, ya. Ada problem solving, ada role playing, ada pemutaran film, diskusi, demonstrasi, refleksi, dinamika kelompok. Lalu ada pendekatan program dengan metode pendekatan andragogi dan partisipatoris. Pelaksanaan ujian, ada ujian tes tulis dalam bentuk pilihan ganda dan esai, ada tes lisan wawancara dilakukan oleh asesor dengan materi meliputi materi dasar, materi inti, materi penunjang termasuk ujian micro guiding, dilakukan oleh praktek bimbingan pada teman sejawat atau peer guiding. Ini penilaian dan kelulusannya. Kriteria penilaian kelulusan tidak mengikuti proses pembelajaran lebih dari 8 JPL. Jadi kalau misalnya mau izin, tidak boleh lebih dari 8 JPL. Lalu bobot penilaian pretest 15%, partisipasi 25%, post-test 20%, micro guiding 40%. Jadi harus absen, ya, kemudian kalau bisa aktif bertanya, diskusi. Kemudian standar kualifikasi kelulusan rata-rata nilai tertimbang 70 sampai 100. Peserta dinyatakan lulus bersyarat apabila memperoleh nilai 60 sampai 69 dan dapat dinyatakan lulus apabila telah mengikuti remedial, micro guiding. Bagi yang micro guidingnya rendah, lalu dia lulus remedial tes. Alhamdulillah waktu itu aku nggak pakai remedi, langsung lulus. Kemudian peserta dinyatakan tidak lulus apabila nilainya kurang dari 60 dan tidak mengikuti proses pembelajaran lebih dari 8 jam mata pelajaran. Jadi kalau misalnya dia absen lama, lebih dari 8 JPL, tidak bisa lulus. Ini penetapan kelulusan dan sertifikat, hasil ujian disampaikan kepada Dirjen PHU. Kelulusan sertifikasi mana saja ditetapkan oleh Dirjen PHU sesuai usul penyelenggaraan sertifikasi. Peserta yang lulus diberikan sertifikat dan predikat kelulusan. Sangat memuaskan. 91 sampai 100 memuaskan, 81 sampai 90 baik, 70 80. Alhamdulillah aku waktu dapat nilai memuaskan. Kemudian sertifikat ditandatangani oleh Rektor UIN, ya, yang bersangkutan dan Dirjen PHU. Masalahku sertifikat 4 tahun dan dapat ditinjau kembali. Penetapan kelulusan dan sertifikat peninjauan ulang sertifikat dilakukan setelah yang bersangkutan melakukan permohonan paling lambat berapa bulan sebelum masa berlaku habis dan tidak melebihi batas usia 60 tahun. Surat permohonan perpanjangan diajukan kepada Kakandud Kemenak, selanjutnya diproses oleh UIN Sunan Kalijogo dan diusulkan kepada Dirjen PHU untuk melakukan pengesahan perpanjangan. Demikian tentang bagaimana kita memperoleh sertifikat tunting haji. Teman-teman yang belum punya sertifikat boleh mencoba. Nanti ikuti aja prosedurnya seperti tadi materi-materi yang ada.